Sobat Pengusaha, kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan seorang pengusaha yang luar biasa. Usianya masih sangat muda, tapi omsetnya sudah luar biasa. Ya, mulai dari modal 300.000 hingga sekarang ratusan juta rupiah omsetnya. Wah, langsung aja kita Om Eri lanjutkan, kita bongkar rahasia. Baik, Om Yus. Kembali lagi kita ke Jessica. Jessica, waktu awal Jessica merintis usaha, pernah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan? Pasti sih, apalagi baru ngerintis kan, namanya baru ngerintis ya, belum ada hasilnya apa-apa, orang pasti, ih ngapain sih jualan? Atau enggak, pasti ngomongin sih, pasti banyak omongan-omongan di belakang yang nggak enak di pas mulai usaha, karena anak SMA yang baru keluar gitu mulai usaha tiba-tiba pasti pikirannya kayak, ih nggak punya duit banget nih orang. Pasti ada sih omongan-omongan kayak gitu. Merasa dihina? Pernah? Pernah sih, sering waktu dulu pasti sering sih. Apa yang paling mengena ke hatinya Jessica, kata-kata hinaan itu? Kalau kata-kata yang masih inget gitu oleh Jessica? Jujur udah nggak inget sih, karena lebih baik kenangan-kenangan buruk ditinggalkan gitu. Itu cara Jessica untuk mengendalikan diri ya? Iya, jadi iya, kenangan-kenangan yang sekiranya bisa menjatuhkan, ya? bikin down, mending seenggaknya mending gak usah didengar nggak sih, mending ya udah tinggalin aja. Itu gitu. yang ngomongin Mbak Jessica itu siapa, temen atau? Bingung ya disebut temen juga. Kalau temen nggak mungkin ngomongin ya mestinya. Enggak sih, bukan. Ya orang yang kenal mungkin. Atau customer pernah yang ini Jessica? Oh pasti pernah, karena di 2020 kan tiba-tiba produknya viral banget. Itu sampai 1 juta orang, 1 juta pieces mungkin, yang udah 1 juta pieces lebih bahkan. Dan itu tuh pasti kayak ada, namanya kosmetik ya, pasti ada yang nggak cocok, ada yang cocok juga. Nah yang nggak cocok ini yang juga viral, sama yang nggak cocok ini tuh yang bikin viral juga sih. Jadi pasti ada yang ngomongan yang kayak, ih nggak cocok, ih jelek produknya. Kayak gitu pasti ada sih. Kalau awal-awal sih pasti nangis ya, namanya juga orang baru tiba-tiba dihujat ribuan orang gitu. Yang waktu laku-laku itu jenis apa? Lip product. Lip product. Begitu dicolek sih langsung doer gitu. Kan cocok. Iyalah orangnya glossy. Yang membuat itu menjadi viral itu tahun 20. Viralnya kenapa awalnya? Jujur gak tahu juga ya, karena mungkin produknya unik aja sih. Produknya punya nilai unik aja sih, makanya tiba-tiba viral banget sampai. Beda itu produknya. Beda sampai 1 juta. Wah, itu 1 juta pieces lebih. Banyak banget itu. Nah, cara Jessica waktu menghadapi customer, itu kan menghadapi customer itu agak sulit ya. Apalagi ketika mereka itu komplain atau marah gitu ya, atau kecewa. Cara Jessica waktu itu menghadapi mereka seperti apa? Caranya sih dulu waktu menghadapinya ya kita tinggal klarifikasi sih, kalau misalnya namanya kosmetik itu balik lagi cocok-cocokan, mau semahal apapun itu nggak ada garansi buat cocok. Terus juga kita sambil kasih tahu secara ilmiahnya tuh kayak gimana gitu. Oh, itu kan berarti dari ini ya, dari komen-komen ya? Iya, komen-komennya banyak banget. Nggak berarti langsung nelpon, Pak? Iya, kalau komen orang lain ikut baca, ikut nimbrung kan? Nah itu justru karena satu komen orang lain ikut baca, terus kayak nimbrung, iya ya, gitu nah ya. makin nimbrung. Nah itu yang makin banyak sih. Waktu itu Jessica sudah punya pegawai atau masih sendiri waktu itu nangani komplain? Masih sendiri. Sendiri. Sekarang kalau ada komplain Jessica masih sendiri atau sudah ada pegawai yang khusus? Udah ada yang timnya ya? Buat yang balas. Untuk membalas masalah komplain ya. Karena lumayan stres juga sih kalau misalnya ngurusin ini itu, tambah dibaca kayak komen-komen negatif, lumayan bikin stres sih. Bikin stres. Nah ini yang menarik. Waktu itu gimana cara Jessica untuk mengendalikan diri? Karena banyak sekali orang ketika dia diserang, ketika dia dihina, ketika dia down, kemudian rencana dia tinggalkan. Know your worth sih, kayak tahu seberapa worth it aja gitu. Kalau kayak tahu, oh kalau ini produk tuh nggak seharusnya dihujat kok, oh gue tuh nggak seharusnya dihujat kok, orang gue layak kok. Jadi lebih tahu value yang ada di diri sendiri aja sih, biar jangan sampai ngedengerin omongan-omongan yang emang sekiranya nggak penting gitu. Karena banyak sih pasti orang-orang yang ngomong miring apa itu. Tapi kita mestinya sih harusnya tutup telinga sih tetap. Jadi kuncinya tetap percaya diri ya? Iya, harus percaya diri, tahu kalau misalnya oh kita tuh
bener kok, oh kita tuh bagus kok jualan, kenapa harus dengerin kata Nah, orang? apakah waktu itu Jessica merasa ini sebenarnya sentimen orang ingin menjatuhkan atau memang dia itu kecewa waktu dapat? Beberapa mungkin ada yang kecewa sih, nggak bisa menutup kemungkinan kalau nggak semua orang pasti suka produk kita, itu pastikan. Ya. Makanya ketika dapat komen, oh berarti emang nggak cocok aja di mereka. Kalau sentimen mungkin ada ya, Iya. tapi sebagian besar pasti memang nggak suka aja sih sama produknya. Karena produknya bayangin 1.200.000 orang yang pakai produk itu pasti kemungkinan nggak cocoknya banyak banget sih. Nah, waktu itu siap ya dengan kesediaan produk ya waktu viral itu. Enggak, jujur karena itu buat dapetin produknya tuh harus berbulan-bulan karena orang juga ngantri nunggu. Oh gitu. Saking banyaknya gitu. Nah, kemudian itu menjadi motivasi bukan ketika Jessica dihina oleh orang, dikecilkan orang gitu. Pasti jadi motivasi karena motivasi untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di produk karena kan namanya juga nggak punya pengalaman apa-apa ketika buat produk pasti banyak kesalahan gitu untuk di awal-awal, makanya ketika banyak hujatan, oh mungkin nextnya kalau bikin produk harus lebih banyak research lagi. Itu semua dijawab yang ngehujat? Tentu tidak, karena terlalu banyak. Waktu itu belum punya pegawai ya? Belum, karena 2 tangan doang nggak cukup buat ngejawab sebanyak itu. Atau semua tidak dijawab ini. Pasti ada beberapa yang dijawab, Ada yang cuman dijawab. nggak mungkin semua dijawab sih karena jujur banyak banget. Nah, pilihan menjawab atau tidak waktu itu dilihat dari apa Jessica? Ini perlu dijawab, ini tidak gitu. Mungkin kalau udah sampai parah sih, mungkin kayak kata-kata kasar itu pasti dijawab sih. Oh, malah yang kata kasar yang dijawab Iya, ya? karena menggiring opini orang lagi. Oh iya, iya. Karena atau enggak kita paling jawabnya yang banyak yang menggiring opini negatif yang makin malah meluber kemana-mana itu yang pasti kita jawab. Itu. Nah, itu Om Yos. Iya, orang kan kecewa, pasti kecewa ya. Udah beli, kemudian pas dipakai bibirnya tambah jontor. Tapi itu tidak terjadi di produk Jessica. Misalnya, gitu. Apa yang terjadi dengan ini? Kok gara-gara aku pakai lip ini, kok aku diputusin? Bisa. Ternyata memang nggak cocok warnanya waktu itu. Warnanya hitam gitu. Itu ada kejadian aneh nggak yang waktu menghujat tapi nggak nyambung gitu, ada nggak? Banyak sih yang kayak gara-gara pakai lip ini tiba-tiba sariawan. Padahal kan Tapi benar itu kejadian nggak sariawan teh kita nggak tahu ya waktu itu tiba-tiba kali. bisa jadi kan dari kompetitor waktu itu lagi banyak-banyaknya ya. Bentar, yang dibilang sariawan itu produk apa? Lipstick. Iya. Lipstick bisa mengakibatkan sariawan. Nah makanya Iya itu. Aneh ya. Yang viral itu kan waktu jualan lipstick beliau. Ya, jadi gara-gara lipstick jadi COVID. makanya Luar itu biasa yang ya. ini sih yang nimbulin kadang kayak sampai kan kita harus cari juga ya Kalau sekarang jurnal-jurnalnya. gimana menangani? Masih ada yang menghujat sampai sekarang? Pasti yang nggak suka pasti ada, nggak mungkin nggak. Ada tim untuk Tapi emang kita good news bakal ya? jawabin lebih secara jurnal-jurnal lebih Ada ya, logis timnya gitu. Ya. Ada nggak terpikir oleh Jessica bahwa yang menghujat itu adalah dari pihak kompetitor? Sempat kepikiran sih, cuman siapapun dia emang waktu itu produknya mungkin banyak yang nggak cocok juga karena kejualnya pun emang banyak gitu. Mau kita nolak kayak produk gue bagus tapi tetap harus ada penerimaan kalau produk itu harus diperbaiki gitu. Nah, itu perlu nggak menurut Jessica kalau kita curiga ke kompetitor yang suka pembusukan di komen-komen gitu, perlu nggak? Curiga boleh, kesana. curiga boleh, tapi kalau buat berpikir sampai kayak ngurusin ini bener gak ya, nggak usah sih. Lebih fokus ke brand sendiri aja daripada ngurusin kompetitor malah jadi nggak maju. Mengganggu ini Iya. aja konsentrasi. Mending fokus ke brand sendiri aja sih, nggak usah mikirin kompetitor mau ngapain kayak terserah mereka, itu urusan mereka. Yang penting kita tetap Oke. maju. Kalau barangnya dari pihak lain gitu ya, artinya kita mengadopsi, itu kan kita tidak bisa terus-terusan, mungkin saja stoknya habis dia ya. Terus gimana tuh? Ada ini nggak cita-cita atau usaha untuk udah aja semuanya bikin sendiri gitu? Oh, kalau misalnya mereka sih kebetulan emang pabrik yang biasanya
open maklon buat produk-produk kosmetik. Jadi emang mereka yang menyediakan kemasan, bahan baku dan lain sebagainya gitu. Cuman bisa kita formulasiin bareng-bareng. Jadi emang sejauh ini sih so far belum ada sih buat niat buat Aman ya? pabrik. Masih aman sih kerjasamanya. Lebih efektif mana bikin sendiri dengan menggunakan produk orang? 50-50. Oh, gitu ya. Itu dia. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada segmen nanti yang ketiga bagaimana mengembangkan usaha dan mungkin bagi-bagi trik sedikit ya untuk bisa mengembangkan usahanya. Kita akan kembali setelah jeda. Tetap di Titik Nol.